Tahun 1945, pas hari-hari terakhir Perang Dunia II, ada pesawat Zero mendarat di Odo, pulau yang punya pangkalan buat benerin pesawat kamikaze. Setelah para mekanik ngecek pesawatnya, Tachibana bilang ke pilotnya, "Koichi, kalau nggak ada masalah sama pesawatnya." Koichi langsung panik karena ternyata dia bohong soal kerusakan pesawatnya biar bisa selamat. Pas dia jalan menjauh biar Tachibana nggak nyadar kalau dia gugup, ada mekanik lain yang bilang kalau dia berharap ada lebih banyak tentara kayak Koichi karena perang ini udah hampir kalah. Di saat itu, Koichi kaget lihat banyak ikan mati di air. Malamnya, sirene mulai meraung di pangkalan. Biasanya itu peringatan serangan udara, tapi pas lampu sorot nyalain area sekitar, mereka kaget lihat monster raksasa yang disebut Godzilla datang dari laut. Godzilla langsung mengerobohin menara pengawas dan nyebabin kebakaran. Jadi semua orang lari buat nyari tempat berlindung di parit. Walaupun mereka tentara, tapi mereka cuma mekanik. Jadi Tachibana nyuruh Koichi buat pakai senjata pesawatnya lawan Godzilla. Koichi lari ke pesawatnya, tapi pas dia lihat Godzilla dari dekat, dia malah nge-freeze karena takut. Para mekanik panik dan nembak Godzilla sendiri, bikin Godzilla marah dan mulai ngancurin parit, ngebunuh orang dengan cara ngelempar, nginjek, nepok pakai ekor, atau bahkan makan mereka. Pas para mekanik lari-larian dan Godzilla ngancurin pangkalan, Koichi ketakutan dan lari keluar dari pesawat tepat sebelum Godzilla ngangkat pesawatnya juga. Lalu monster itu ngelempar pesawatnya dan ledakannya bikin Koichi pingsan. Besok paginya, Koichi bangun dan nemuin cuman ada satu orang lain yang selamat, Tachibana, yang lagi ngumpulin mayat buat dikubur dengan layak. Tachibana marah banget dan teriak-teriak ke Koichi karena nggak berani bertindak. Beberapa waktu kemudian, Jepang akhirnya menyerah dan ada kapal datang buat jemput semua tentara yang selamat dan bawa mereka pulang. Tanpa ngomong apa-apa, Tachibana ngasih Koichi foto-foto yang dia temuin dari orang-orang yang udah meninggal. Bulan Desember, Koichi balik ke lingkungannya di Tokyo dan nemuin semuanya udah hancur. Rumahnya sendiri telah jadi puing-puing. Koichi mulai ngerasain rasa bersalah karena selamat dan mikir apakah dia bisa ngelakuin sesuatu. Tetangganya, Sumiko, lihat dia dan inget kalau dia seharusnya jadi pilot kamikaze, jadi dia teriak marah ke Koichi karena jadi pengecut. Sumiko kehilangan semua anaknya karena bom Amerika dan ngasih tahu kalau orang tua Koichi juga udah meninggal. Hancur hati, Koichi inget surat-surat dari orang tuanya yang bilang supaya dia balik hidup-hidup dan mulai mikir apa sebenarnya jawaban yang benar untuk dilema ini. Beberapa hari kemudian, waktu dia lagi di pasar gelap, ada cewek yang dikejar beberapa cowok karena nyolong selimut lari lewat dan ninggalin bayi di tangannya. Koichi mikir buat ninggalin bayi itu di pasar, tapi dia nggak tega dan mutusin buat bawa bayi itu sambil nyari cewek tadi. Nggak lama, dia nemuin cewek itu di dekat situ. Namanya Noriko dan dia nungguin Koichi buat ngambil balik bayi yang namanya Akiko. Terus Noriko ngikutin Koichi pulang dan minta bagi makanan buat dia dan bayinya. Dia jelasin kalau dia nggak nikah dan bayi itu bukan anaknya, dia adopsi dari ibu yang sekarat waktu serangan udara di Tokyo. Sama kayak Koichi, keluarganya juga udah nggak ada. Koichi pengen mereka pergi setelah makan malam, tapi sambil ngobrol, mereka ketiduran dan akhirnya nginep di situ. Besoknya, Sumiko ngomel ke Koichi gara-gara ngasih tumpangan ke Noriko sama Akiko, katanya udah telat buat jadi pahlawan. Tapi dia berubah pikiran pas tahu kalau Noriko bukan ibu kandung Akiko. Akhirnya dia bantu-bantu ngurus Akiko, bahkan ngasih sekantong beras biar bayinya bisa makan dengan benar. Maret 1946, Koichi balik ke rumah dan bilang kalau dia dapat kerjaan yang bayarannya gede, yaitu buat ngeledakin ranjau yang belum meledak di perairan sekitar Jepang. Noriko mikir itu bahaya banget, tapi Koichi ngejelasin kalau ini satu-satunya cara biar nggak kelaparan. Dia juga bilang kapalnya katanya udah dibikin khusus biar bisa ngindarin ranjau. Tapi pas dia sampai di dermaga, Koichi kaget banget karena dia bakal naik kapal kecil dari kayu namanya Shinsei Maru. Mantan ilmuwan angkatan laut, Kenji, ngejelasin kalau mereka pakai kayu biar ranjau magnetik Amerika nggak nempel. Dia juga ketemu Kapten Seiji dan Shiro yang masih terlalu muda buat ikutan perang. Pas mereka berangkat ke laut, Seiji jelasin kerjaan mereka. Ada kabel yang digantungin antara Shinsei Maru sama kapal lain yang namanya Kaishin Maru buat motong kabel ranjau terus bawa ke permukaan biar bisa diledakin dari jauh pakai tembakan mesin. Koichi coba senjatanya dan ternyata jago banget berkat pengalaman jadi pilot. Jadi itu jadi tugasnya di kapal. Shiro malah berharap perang berlangsung lebih lama biar dia bisa ikutan berantem, tapi Koichi langsung marahin dia karena pikiran kayak gitu bener-bener parah. Malam itu, Koichi lagi tidur pas tiba-tiba dia dengar ada yang teriak. Dia keluar dan lihat para mekanik dari pulau lagi diinjek sama Godzilla lagi. Tapi pas itu dia kebangun dan sadar kalau itu mimpi buruk. Rasa bersalahnya sebagai survivor muncul lagi dan dia peluk Noriko sambil mikir apa dia sebenarnya udah mati dan semua yang terjadi sejak di pulau cuman mimpi. Ketakutan, Noriko dorong dia menjauh dan Koichi langsung breakdown sambil natap foto-foto mekanik yang udah mati sama keluarga mereka. Juli 1946, ada uji coba nuklir Amerika di Bikini Atoll yang bikin ledakan gede di laut sebagai bagian dari operasi Crossroads. Godzilla lagi di bawah air waktu itu terjadi dan bikin dia bermutasi. Sementara itu, hidup Koichi makin membaik. Dia terus kerja sama tim penyapu ranjau sementara Noriko ngurus Akiko di rumah. Koichi akhirnya bisa beli motor dan renovasi besar-besaran rumah mereka dan semua tetangga juga mulai bangun lagi, pelan-pelan bikin lingkungan mereka
mereka jadi proper lagi. Suatu malam, pas teman-teman kru Koichi datang makan malam, Kenji ngambil beberapa foto mereka. Para lelaki itu ngira Noriko itu istri Koichi dan kaget pas tahu kalau ternyata bukan. Waktu Akiko manggil Koichi ayah, dia bilang, "Jangan begitu. Yang bikin yang lain makin gak ngerti jalan pikirannya." Mereka dorong Koichi buat terima kenyataan kalau dia udah nemuin keluarga, tapi Koichi tetap ngelak. Maret 1947, Noriko ambil kerjaan di Ginza, distrik yang lagi maju di Tokyo. Dia jelasin ke Koichi kalau dia pengen bisa mandiri dan biar nggak ganggu Koichi, supaya dia bisa cari istri. Dia juga bilang kalau Sumiko udah dengan senang hati nawarin buat ngurus Akiko pas mereka berdua kerja. Sementara itu, pemerintah Amerika nyembunyiin fakta bahwa beberapa kapal militer mereka udah dihancurin oleh musuh yang nggak diketahui. Ada foto-foto objek aneh di air yang ngebuktiin kalau itu Godzilla. Setiap kali kapal dihancurin, sinyal radioaktif ketangkep. Radar mulai ngelacak rute Godzilla dan ngebuktiin kalau dia bakal nyampe Jepang dalam beberapa minggu. Tapi Amerika nolak buat ikut campur karena takut bisa merusak hubungan dengan Uni Soviet. Pada Mei 1947, Shinsei Maru dan Kaishin Maru dikirim dalam misi khusus ke Kepulauan Ogasawara dan nemuin kapal Amerika besar yang udah hancur total. Pas kru ngobrolin apa yang bisa bikin kerusakan segitu parah, Koichi lihat ikan mati di air dan ngasih tahu yang lain tentang Godzilla. Shiro ketakutan karena pemerintah Jepang ngarep mereka buat lawan Godzilla dengan kapal kecil mereka, tapi Kenji ngejelasin kalau tugas mereka cuman buat nunda pergerakan Godzilla sampai kapal penjelajah datang. Perintah mereka bilang mereka harus pakai ranjau yang mereka temuin sebagai senjata dan jaga misi ini tetap rahasia. Setelah mereka ngumpulin 2 ranjau, Koichi ngerti kalau ada lebih banyak ikan mati daripada sebelumnya dan bunyiin alarm. Dia minta Seiji buat balikan kapal karena mereka nggak bisa bertarung dalam kondisi kayak gini, tapi Seiji tekad banget buat gak biarin Tokyo hancur lagi. Pas itu Godzilla tiba-tiba muncul dari air terus langsung hancurin Kaishin Maru, jadi Seiji yang ketakutan langsung berubah pikiran. Shinsei Maru langsung kabur secepat mungkin dan Godzilla ngejar mereka. Jadi kru kapal ngejatuhin ranjau di air, tapi ledakannya nggak ngaruh sama sekali ke monster segede itu. Terus Koichi nembakin pakai senapan mesin, tapi pelurunya juga nggak mempan. Karena kayaknya kulit monsternya keras, Kenji kepikiran buat nyerang mulutnya aja. Mereka ngelepas ranjau kedua, tapi detonatornya nggak berfungsi. Jadi Koichi balik nembak pakai senapan mesin dan ngeledakin ranjau pas deket muka Godzilla. Ledakannya ngerusak mata kiri sama sebagian besar pipinya Godzilla, tapi juga bikin gelombang yang ngegoyangin kapal dan nyakitin Koichi sama Shiro. Sayangnya luka-luka Godzilla cepet sembuh dan dia bangkit dari air sambil ngeluarin raungan marah, siap buat balas dendam. Tiba-tiba kapal perang datang dan nembakin Godzilla. Terus dia jadi ngamuk dan nyerang kapal itu, ngerusakin pakai cakar-cakarnya. Kapal perang masih terus nembak si monster, bikin dia jatuh ke laut. Tapi Godzilla mulai bersinar pas dia berenang di bawah kapal perang itu dan langsung ngancurin kapal itu. Abis itu Godzilla ngeraung lagi dan terus jalan menuju Tokyo. Beberapa waktu kemudian Koichi bangun di rumah sakit dan disambut sama krunya. Dia mau ngasih tahu warga lokal, tapi Kenji bilang pemerintah masih nutupin ceritanya. Pas dia pulang, Noriko sedih karena Koichi nggak mau jawab pertanyaannya. Jadi akhirnya dia nyerah dan cerita semuanya sambil nunjukin foto-fotonya. Karena merasa bersalah, dia mikir seharusnya dia nggak selamat. Noriko meyakinin dia bahwa semua yang selamat dari perang emang ditakdirkan buat hidup. Itu kata-kata terakhir dari orang tuanya. Besoknya, pasukan penjaga Teluk Tokyo ngeliat Godzilla datang dan langsung minta izin buat ngeledakin ranjau yang udah ditanam. Tapi ledakannya nggak ngaruh sama sekali ke Godzilla. Nggak lama, pengumuman evakuasi di Ginza bikin Koichi panik. Apalagi dia dengar berita Noriko ada di sana. Nggak lama kemudian, monster itu nyampe kota dan langsung mengamuk, ngelempar gerbong kereta yang bikin kereta Noriko berhenti. Semua orang pada panik dan lari tunggang langgang. Godzilla terus maju dan gigit keretanya ampe hancur. Banyak banget yang mati. Noriko sempat bertahan, tapi pas ngeliat air dia langsung lompat kabur. Godzilla makin ngamuk kayak kesetanan, ngeruntuhin Nippon Theater yang legendaris itu. Reporter yang lagi nge-live dari atap gedung pun pada kegencet semua. Noriko yang udah sampai jalanan malah kedorong-dorongan sama orang. Untungnya Koichi datang tepat waktu dan langsung ngebawa Noriko kabur. Sementara orang pada lari pontang-panting dan gedung makin banyak yang ambruk, tank yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Tapi peluru mereka kayak ngegelitik Godzilla aja. Tiba-tiba sirip Godzilla pada nyala, terus mulutnya terbuka lebar dan ngeluarin sinar atom panas yang nyerang tank-tank itu. Ledakan nuklir pun terjadi, ngebikin daerah itu hancur lebur. Lihat gelombang kejut yang datang, Noriko malah ngedorong Koichi minggir dan dia yang kena. Koichi langsung ambruk dan teriak histeris. Godzilla dengan santainya balik lagi ke laut. Habis kejadian itu, berita langsung heboh. Katanya ada 30.000 orang yang mati atau luka-luka. Gedung yang hancur juga bejibun. Area tempat Godzilla ngamuk langsung diisolasi gara-gara radiasinya tinggi banget. Kru Koichi bantuin bikin upacara buat Noriko, tapi Koichi udah kayak mayat hidup, nggak bisa ngapa-ngapain. Akiko nangis-nangis nyariin ibunya, bikin Koichi makin nyesel. Dia ngerasa dihukum gara-gara penakut. Tiba-tiba, Kenji ngasih tahu kalau ada segerombolan orang biasa yang lagi nyusun rencana buat ngebunuh Godzilla dan dia ngajak Koichi ikut rapat. Beberapa waktu kemudian, Koichi datang ke rapat bareng Shiro, Seiji, dan banyak mantan tentara laut. Kaptennya jelasin
kalau Jepang udah berhasil nego dapetin 4 kapal destroyer, tapi sayang nggak ada senjatanya. Kenji terus ngejelasin idenya, mereka bakal mancing Godzilla ke bagian paling dalam di Teluk Sagami, terus ngiket tabung-tabung gas freon ke badannya. Ini bakal bikin airnya nggak bisa ngangkat badan Godzilla, terus maksa Godzilla tenggelam sampai kedalaman 100-500 meter. Tekanan yang tiba-tiba bakal bikin Godzilla remuk. Koichi nanya apa ini pasti ngebunuh Godzilla, tapi Kenji nggak bisa jamin. Koichi udah mau cabut, tapi Kenji ngeluarin rencana cadangannya. Balon raksasa bakal dikembangin di bawah Godzilla, biar dia cepet naik ke permukaan dan meledak gara-gara dekompresi. Abis demo di taman, ada yang masih nggak yakin dan langsung cabut, tapi sebagian besar tetap stay dan setuju buat menyelamatin negara mereka. Kru Shinseimaru pada minum cuy, terus Kenji bilang kalau Godzilla kayaknya nganggap Tokyo tuh kayak wilayah kekuasaannya sendiri. Biar bisa mancing Godzilla ke jebakan, dia punya ide pakai alat buat muterin rekaman auman Godzilla. Tapi dia ngaku kalau rencananya ini bisa aja gagal total. Jadi Koichi nawarin diri buat bantu mancing Godzilla pakai pesawat tempur. Seiji heran, nanya apa Koichi pengen mati aja. Dia juga ngomel-ngomel gara-gara Koichi nggak nikahin Noriko. Kan kalau udah nikah Noriko pasti di rumah aja jadi ibu rumah tangga, nggak bakal ke Ginza pas kejadian itu. Koichi jelasin kalau dia emang pengen nikah, tapi perang dia belum selesai. Besoknya, Kenji ngajak Koichi ke hanggar tempat dia dapetin pesawat tempur anti-bomber. Sayangnya, pesawatnya udah nggak kepake bertahun-tahun, jadi butuh mekanik jago buat benerin. Koichi pengen Tachibana yang jadi mekaniknya, tapi pas dicek datanya, alamatnya nggak ada. Nggak mau nyerah, Koichi nolak mekanik lain dan mulai ngirim surat dengan rencana di kepalanya. Suatu malam, Koichi tiba-tiba diserang dari belakang dan langsung pingsan. Beberapa menit kemudian, dia sadar kalau penyerangnya itu Tachibana, yang lagi ngamuk-ngamuk gara-gara surat dari Koichi. Ternyata, Koichi ngirim surat ke teman-teman lama Tachibana dan nyalahin dia atas kejadian di Pulau Odo. Koichi sengaja ngelakuin itu karena dia tahu Tachibana nggak bakal luluh kalau dimintain tolong baik-baik, pasti datang kalau udah marah. Awalnya Tachibana nolak bantuin, tapi Koichi berhasil ngerayu dia dengan ngasih tahu rencananya. Karena ranjau bikin muka Godzilla luka, Koichi mau nerbangin pesawat yang diisi bahan peledak langsung ke mulut monster itu. Hari-hari berikutnya, semua orang kerja keras buat nyiapin serangan. Suatu malam, pelampung pendeteksi radiasi ngasih sinyal kalau Godzilla bakal nyampe kurang dari sehari. Kenji ngasih tahu rute Godzilla di peta dan nyuruh relawan buat ngabisin malam bareng keluarga. Abis rapat, Kenji sama Seiji bilang ke Shiro yang masih cedera kalau dia bakal di rumah aja besok. Pas Shiro protes, Seiji bilang ke dia kalau nggak pernah ikut perang itu harusnya jadi kebanggaan. Sementara itu, Tachibana ngeliatin kokpit pesawat lebih deket dan dapet ide brilian. Di rumah, Akiko ngasih gambar yang dia bikin buat Koichi. Gambarnya Koichi, Noriko, sama Akiko. Terus Akiko mulai nangis. Pas hari hanya tiba, Koichi ninggalin surat di samping Akiko yang lagi tidur, terus dia pergi diam-diam. Nggak lama kemudian, Akiko bawa surat itu ke Sumiko. Sumiko nemuin banyak duit sama surat yang isinya minta Sumiko buat ngerawat Akiko. Pas itu juga, Sumiko dapat telegram yang isinya bikin shock. Di hanggar, Tachibana jelasin kalau dia udah ganti beberapa komponen pesawat yang nggak penting sama 2 bom. Pas Koichi duduk di kokpit, dia sadar kalau ada bagian dalam dirinya yang pengen hidup. Tachibana ngingetin dia kalau mekanik di Pulau Odo juga pengen hidup. Koichi ngeluarin foto para mekanik buat ngingetin dia apa yang harus dia lindungi. Terus, Tachibana nunjukin pin pengaman bom sama satu hal lagi. Nggak lama, pelampung-pelampung ngasih sinyal kalau Godzilla udah deket banget. Sirin-sirin langsung bunyi di Teluk Sagami. Tiba-tiba ada kapal kebakar nyungsep di pelabuhan. Ternyata, Godzilla nyampe pantai lebih cepat dari yang dikira. Sementara Koichi masukin foto Noriko ke kokpit terus take off, Godzilla udah nyampe pelabuhan. Tapi Kenji nyuruh semua orang tetap lanjutin rencana. Dia masih berharap sama Koichi. Kapal-kapal juga pada berangkat, pesawatnya nyampe Godzilla. Dan Koichi langsung nembakin biar perhatian Godzilla teralihkan. Sambil ngelakuin manuver gila, biar nggak kena serangan. Godzilla kena pancingan dan ngikutin pesawat ke laut, di mana 2 kapal tanpa awak udah nunggu. Godzilla langsung nembak kapal-kapal itu pakai nafas atomnya, tapi malah bikin dirinya sendiri luka juga. Gelombang dari ledakannya sampai bikin kapal yang ada orangnya goyang-goyang. Godzilla butuh beberapa menit buat regenerasi, jadi tim bisa lanjutin rencana. 2 kapal destroyer langsung mengepung Godzilla dan ngiket kabel yang ada tabung-tabung gasnya di badan Godzilla. Sementara Koichi terus bikin Godzilla sibuk. Kapal-kapal itu sempet kegesek-gesek waktu bikin lingkaran, tapi untungnya nggak ada yang luka. Pas Godzilla mau nembak lagi, tabung-tabung gasnya diledakin, bikin Godzilla ketarik ke bawah air. Begitu udah sampai kedalaman yang ditargetin, Godzilla diem di tempat dan berhenti ngecas nafas atomnya. Sayangnya, dia masih hidup. Kenji langsung nyuruh orang-orang buat ngembangin balon di bawah Godzilla, biar dia naik ke permukaan lagi. Tapi sialnya, Godzilla cepet banget ngehancurin balon-balon itu, biar nggak bisa naik. Kapal-kapal itu coba narik Godzilla, tapi berat banget dan salah satu krennya roboh. Tiba-tiba, armada kapal yang dipimpin Shiro datang buat bantuin. Semua orang kerjasama, dan nggak lama Godzilla muncul lagi, kelihatan parah banget gara-gara dekompresi, tapi masih hidup aja. Godzilla mulai ngecas lagi, tim udah pasrah mikir ini udah tamat, tapi tiba-tiba pesawatnya Koichi terbang langsung ke mulut Godzilla dan ngeledakin bom-bomnya. Akhirnya Godzilla tumbang juga. Semua orang diem sebentar, terus ngelihat Koichi jatuh pakai
parasut. Ternyata Tachibana nyuruh dia buat tetap hidup, dan satu hal lagi itu adalah ejektor. Begitu asapnya hilang, mereka ngelihat kepala Godzilla udah hancur dan radiasinya bikin sisa tubuhnya hancur juga. Semua orang di kapal pada hormat, perang akhirnya bener-bener selesai. Pas mereka balik ke pantai, penduduk setempat nyambut mereka dengan penuh rasa terima kasih dan kegirangan. Sumiko langsung nunjukin telegram ke Koichi. Gak lama kemudian, Koichi sama Akiko ngibrit ke rumah sakit dan nemuin Noriko yang ternyata luka-luka tapi masih hidup. Noriko nanya apa perang Koichi udah selesai, terus mereka pelukan sambil nangis. Sementara itu, di dasar laut, sepotong daging Godzilla mulai tumbuh lagi.